Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah Soleh dan Solehah kelas 6. Bahwasanya pada pagi hari ini Ustazah kembali menyapa anak Ustazah yang soleh dan solehah untuk melanjutkan materi kita tentang hari akhir pada mata pelajaran PAI. Nah, anak Ustazah, sebelumnya Ustazah mau tanya, apa kabarnya anak Ustazah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak, dan selalu tetap semangat ya nak, semangat belajarnya, semangat ibadahnya, dan selalu fokus dan jaga kesehatannya untuk bisa selalu semangat dalam belajar. Anak Ustazah, pada pagi hari ini Ustazah akan menyampaikan lanjutan materi kita tentang tanda-tanda hari akhir sampai nanti kepada nama-nama surga dan nama-nama neraka. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang apa itu hari kiamat, terus apa tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat kubra, sugro. Nah, hari ini Ustazah kembali untuk melanjutkan materi kita tentang hari akhir. Nah, Ustazah jangan lupa harus dibaca-baca kembali bukunya, dilihat video Ustazah yang kemarin, apa itu pengertian hari kiamat, terus apa contoh-contoh dari hari kiamat itu, ada contoh dari kiamat kecil, kiamat besar, terus nanti apa saja bentuk dari balasan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk atau perbuatan baik yang akan lebih tuntas dijelaskan pada pertemuan hari ini. Nah, namun sebelum masuk kita ke materi, langkah baiknya kita baca doa mau belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pemberian kita hari ini berkah. Nah, untuk itu anak Ustazah silahkan dilihat video Ustazah untuk materi lanjutan dari materi yang minggu lalu. Nanti Ustazah akan memberikan sebuah video yang berisikan penjelasan apa saja contoh-contoh atau tanda-tanda dari hari kiamat, terus dalil yang berbicara tentang hari kiamat, dan nanti juga nama-nama surga dan nama neraka. Nah, silahkan disimak ya nak, dilihat dan didengarkan penjelasan dari video Ustazah pada hari ini. Selamat mendengarkan. Terdapat tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil, dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Banyak para ulama yang wafat. Banyak anak durhaka kepada orang tua. Ilmu agama dianggap tidak penting. Banyak maksiat merajalela. Banyak laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Banyak peperangan di muka bumi. Minuman keras merajalela. Munculnya orang yang mengaku nabi. Setelah kita belajar tanda-tanda kecil hari kiamat atau disebut juga kiamat sugro, sudahkah tanda-tanda tersebut ada di sekitar kita? Tentunya sudah ya. Anak-anak bisa lebih meresapi tanda-tanda apa saja yang sudah ada di sekitar kita. Selanjutnya, perbanyak bekal ibadah ya anak-anak. Kita harus mempersiapkan diri yang terbaik, mempersiapkan bekal yang terbaik. Selanjutnya, tanda-tanda besar hari kiamat atau disebut kiamat kubro. Tidak ada satupun makhluk hidup
yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Namun, terdapat tanda-tanda menjelang datangnya hari akhir tersebut. Apa saja tanda-tanda besar hari kiamat? Keluarnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, keluarnya Dabbah, peristiwa Dukan, dan keluarnya api dari Yaman. Setelah kita mengetahui tanda-tanda hari akhir, terdapat hikmah yang dapat kita jadikan motivasi untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, apa saja hikmah beriman kepada hari akhir? Yang pertama, menyadari semua makhluk hidup akan mati dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik ataupun buruk, akan menerima balasan dari Allah. Hikmah beriman kepada hari akhir selanjutnya adalah meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepadanya dan menjauhi larangannya. Coba anak-anak tanyakan kepada diri masing-masing, bagaimana sholatnya, murojaahnya, tilawahnya, dan ibadah lainnya. Hikmah selanjutnya, mendorong manusia untuk lebih meningkatkan amal ibadah. Ibadahnya ditingkatkan ya anak-anak. Dapat ditambahkan dengan ibadah sunnahnya, seperti sholat duha atau sholat tahajud. Dan yang terakhir adalah mendorong manusia untuk menjauhkan perbuatan maksiat. Anak-anak Ustazah Soleh dan Soleh semuanya. Nah, kita lanjutkan materi kita tentang nama-nama lain hari akhir. Nah, yang pertama ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur. Allah SWT telah memerintahkan malaikat Israel untuk meniup sangkala yang kedua. Kemudian, seluruh manusia yang telah mati, yang berabad-abad lamanya, dan telah menjadi tulang belulang akan menjadi tanah sekalipun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan hidup kembali untuk menerima balasan atas semua perbuatannya di dunia. Selanjutnya ada Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di lapangan yang sangat luas yang disebut dengan padang Mahsyar. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia, baik itu buruk ataupun baik selama hidup di dunia. Pada hari itu, manusia akan memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal kebaikannya atau keburukannya di dalam dunia. Selanjutnya ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Sekecil apapun perbuatan manusia, mulut akan dikunci dan seluruh anggota badan lain akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Manusia tidak akan luput dari perhitungan pada saat itu. Manusia juga tidak dapat untuk berdusta. Selanjutnya ada Yaumul Jaza. Nah, Yaumul Jaza yaitu hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Bagi orang-orang yang amalnya baik ketika dunia, balasannya adalah surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Sedangkan bagi orang kafir dan orang-orang yang memiliki amal yang buruk, balasannya adalah neraka yang apinya menyala-nyala. Nah, lanjut.
Ya'mul mizan. Nah, apa itu Ya'mul mizan? Yaitu hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia yang hidup di dunia. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dari timbangan amal keburukannya, maka balasannya adalah surga. Sebaliknya, jika timbangan amal keburukannya lebih berat dari kebaikannya, maka nerakalah balasannya. Nah, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, kita langsung masuk ke materi kita mengenai nama-nama surga. Nah, nama-nama surga yang akan ustazah jelaskan, yang pertama sekali itu adalah surga Firdaus. Surga Firdaus ini adalah surga yang sangat-sangat diidamkan oleh seluruh umat manusia kaum muslimin dan muslimat. Nah, siapa saja orang-orang yang berada di posisi surga Firdaus? Surga Firdaus itu adalah surga yang pertama posisinya berada paling atas, diciptakan dari emas merah yang dihuni oleh orang-orang yang khusyuk dalam sholat, menjauhkan diri dari perbuatan buruk, menunaikan zakat dan juga amanah dalam ibadah. Selanjutnya, surga apa itu? Surga adaan, yaitu diciptakan dari intan putih, diperuntukkan oleh orang-orang yang soleh yang berbuat baik serta penyabar dalam menghadapi cobaan. Selanjutnya, surga naim, diciptakan dari perak, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada surga ma'wa. Surga ma'wa ini untuk siapa? Surga ma'wa ini adalah untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Selanjutnya ada surga Darussalam. Surga Darussalam ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mempertahankan iman dan Islamnya terhadap Allah. Selanjutnya yang terakhir, surga khuldi, yaitu surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, anak-anak ustazah semuanya, kita masuk ke nama-nama neraka. Yang pertama itu ada neraka hawiyah. Neraka hawiyah yaitu neraka yang paling atas, ditempati oleh orang-orang yang munafik dan orang-orang kafir. Yang kedua ada neraka jahim yang dihuni oleh orang-orang musyrik dan menyekutukan Allah. Yang ketiga ada neraka saqar. Siapa itu? Yaitu dihuni oleh orang-orang yang tidak sholat dan orang-orang yang tidak menyembah Allah, yang biasanya dikerjakan oleh orang-orang yang menyembah patung, berhala dan sebagainya macamnya. Selanjutnya ada neraka hutama. Ini adalah neraka yang dihuni oleh orang-orang Yahudi beserta pengikutnya. Yang terakhir ada neraka sa'i, yaitu yang dihuni oleh orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan memakan harta anak yatim. Nah, anak-anak ustazah soleh dan soleha, di sini ustazah akan menyebutkan atau membacakan ayat yang berbicara tentang hari kiamat yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasu sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Artinya, ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Nah, itulah surat Al-Hajj yang berbicara tentang gambaran akan datangnya hari kiamat. Shadaqallahul azim. Nah, anak ustazah kelas 6 yang soleh dan solehah, itulah video materi pembelajaran kita tentang tanda-tanda hari kiamat sampai pada nama-nama surga dan nama-nama neraka.
diulang-ulang ya nak, didengarkan kembali bagaimana penjelasan ustazah yang terkait dengan tanda-tanda hari kiamat sampai pada nama surga dengan neraka. Nah, untuk hari ini ustazah akan berikan tugas. Tugasnya apa? Yaitu ada soal-soal latihan di buku cetaknya ya nak. Lihat, itu ada di buku paketnya, ada soal pilihan ganda dan soal esai. Silakan dikerjakan ya nak, nanti dikirim ke WA pribadi ustazah ya nak. Ustazah tunggu. Tetap semangat ya nak belajarnya. Dan sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, kita lanjutkan pertemuan kita untuk pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dulu ya nak. Semoga ada manfaatnya dan semoga berkah ya nak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.